Oke, baik, kita lanjutkan medan oleh arus dalam loop ya. Medan oleh arus dalam loop. Oke, sebagai contoh lain penggunaan hukum Biot-Savart adalah medan magnet yang dihasilkan oleh loop ya yang dialiri arus listrik. Nah, ini akan lebih nyata medan yang dihasilkan mempunyai garis medan ya, seperti yang dihasilkan oleh suatu dipol listrik, sehingga loop yang dialiri arus listrik membentuk dipol magnet dengan momen dipol seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, sekarang mari kita tinjau sebuah loop berbentuk lingkaran dengan jejari A. Oke, ini kurang bagus ya, kurang simetris maksudnya. Oke, katakanlah ini lingkaran ya. Oke, ini dengan jejari A dialiri arus I ya, dari sini arahnya. Nah, kita ingin menghitung induksi magnet pada titik P. Katakanlah di sini titik P-nya. Pada titik P berjarak B dari pusat loop ya, berarti dari pusat loop di sini nih. Oke, ini jaraknya katakanlah sebesar B. Nah, kita gunakan hukum Biot-Savart ya yang menyatakan rapat flux dB yang disebabkan oleh elemen arus IDL ya. Ini kan masih panjang juga ya, berarti ada oke, kita tulis IDL ya. Nah, oke, ini karena ditanyakan katakanlah di titik P, ini kita tarik oke, di sini berarti R. Kita tulis R ya. Oke, di sini membentuk sudut theta. Lalu kalau kita proyeksikan di titik ini, berarti ke sini. Oke, tegak lurus ya. Berarti ini dB1 katakanlah. Ini dalam vektor satuan K, dB2-nya. Nah, ini resultannya. dB ya. Nah, ini yang akan kita cari. Berarti dB sama dengan pakai rumus hukum Biot-Savart ya, mu0 per 4V I dL kalikan dengan R per R kuadrat. Oke, di mana R ini ya vektor satuan R dikalikan dengan besar R-nya ya. Oke. Ini berpangkal pada IDL ya. Berpangkal pada IDL dan ujung pada titik P. Nah, dari persamaan yang sudah kita tulis barusan, nyata arah DB ini tegak lurus ya. Tegak lurus terhadap IDL ya. Dan juga tegak lurus terhadap R. Nih, sudah kita proyeksikan. Nah, vektor DB ini dapat kita uraikan dalam dua arah, yaitu arah sumbu yang kita ambil sebagai sumbu Z ya. Kalau dari arah bidang loopnya, yaitu tegak lurus sumbu ya. Ini kan sumbunya ya. Ini tegak lurus. Oke. Ini bentuk sudutnya. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa dB ini sama dengan dB. Oke. Ini tegak lurus ya, maksudnya tegak lurus ditambah K dBz ya. Nah, bila kita pandang seluruh loop ini, resultan medan B-nya
tegak lurus, sumbu Z ya akan sama dengan 0. Sebab si IDL ini terletak berseberangan satu dengan yang lainnya yang menghasilkan DB yang sama, sehingga saling meniadakan ya, tetapi arahnya berlawanan. Tentu kalau berlawanan arah akan saling meniadakan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya induksi magnet resultan yang ini oleh seluruh loop mempunyai arah sumbu Z ya. Ya, arah sumbu Z. Jadi B, oke, kita tulis B sama dengan integral K dBz sama dengan vektor satuan K atau arah sumbu Z. Ini integral pada seluruh loop pada sumbu Z ya, sama dengan K dZ. Nah, pada persamaan yang ini IDL selalu tegak lurus terhadap R ya, sehingga besar DB bisa dihitung. DB sama dengan μ0 per 4V IDL per R kuadrat. Nah, jarak dari IDL ke titik P ini tidak bergantung pada letak IDL ya, yaitu R, berarti ini membentuk Pythagoras ya, akar A kuadrat tambah B kuadrat ya. Nih A kuadrat ini kalau diproyeksikan kan bakal seperti ini. Jadi kita tulis A kuadrat tambah B kuadrat pangkat setengah ya, karena akar. Nah, komponen DB ini pada arah sumbu Z harus DBZ sama dengan DB cos theta ya, atau sama dengan μ0 per 4V. Nah, ini geometri sedikit. R-nya tadi berapa? A kuadrat tambah B kuadrat. R-nya kan kuadrat ya, berarti yang ini kalau kuadrat kan setengahnya hilang. Kali cos theta. Berarti BZ ini sama dengan integral DBZ ya, atau sama dengan integral tertutup pada loop μ0 per 4V IDL per A kuadrat tambah B kuadrat kalikan dengan cos theta. Nah, karena sudut theta ini tidak bergantung pada letak arus dikalikan dengan panjang kawatnya, integral ini bisa kita tulis ya, BZ sama dengan μ0 per 4V I per A kuadrat tambah B kuadrat cos theta integral ya, oke, pada loop kalikan dengan panjang lintasannya. Nah, akan tetapi kan panjang DL, karena ini dalam lingkaran, ini sama dengan panjang keliling loop ya, keliling loop atau keliling lingkaran ini kan sama dengan 2V dikalikan jari-jari. Tadi jari-jarinya apa? Jari-jarinya A, berarti 2VA, sehingga bisa kita tulis cos theta-nya tinggal diganti ya, A per A kuadrat tambah B kuadrat pangkat setengah. Ingat ya, ini ada hubungan cos HMI tan HD. Cos berarti dekat bagi miring ya, yang dekat A berarti yang miringnya ini ya, yang si R. Nah, persamaan yang ini oke, berubah ya, tinggal diganti BZ sama dengan μ0 per 4V I, oke, diganti ya, 2V, oke, A dikali A berarti ada A kuadrat dibagikan dengan A kuadrat tambah B kuadrat pangkat 3/2. Nah, adapun rapat flux
rapat fluks B pada titik P menjadi B sama dengan B0/4 V I 2VA kuadrat per A kuadrat tambah B kuadrat pangkat 3/2. Nah, oke, jadi kita peroleh rapat fluksnya seperti ini ya. Oke, untuk medan dipol magnet dipelajari sendiri saja ya. Kita lanjut untuk selanjutnya kita masuk ke kemagnetan mungkin nih. Di kemagnetan ini selanjutnya akan kita bahas hukum Ampere. Oke, sedikit teori ya. Oke, kita hapus dulu. Nah, sekarang kita bahas kemagnetan. Sebelum kita masuk ke kemagnetan bahan, materi terakhir pada medan magnet. Nah, kemagnetan. Dari dua contoh yang sudah kita bahas ya tadi di kawat yang lurus sama loop, nyata bahwa muatan yang bergerak dalam lintasan tertutup ataupun berputar ya terhadap sumbu pada muatan tersebut ya mempunyai momen magnetik. Akibatnya muatan yang bergerak seperti yang tadi akan menghasilkan medan magnet. Nah, sifat magnetik ini memang disebabkan oleh elektron dalam atom ya. Elektron dalam atom. Nah, sedangkan momen magnetik ini dihasilkan karena lintasan mengelilingi inti ya yang memberikan sifat diamagnetik. Bagaimana dengan momen magnetik? Nah, karena putaran elektron pada sumbunya menyebabkan sifat paramagnetik ya, dan ada juga yang menyebabkan sifat ferromagnetik. Nah, sebetulnya kemagnetan suatu sistem ini agak sulit diterangkan ya. Seperti neutron itu kan partikel netral pembentuk inti. Nah, walaupun tidak bermuatan, tapi ternyata mempunyai momen magnetik. Begitu juga halnya dengan bumi yang kita injak. Bumi ini merupakan dipol magnet raksasa ya. Bumi ini dipol magnet ya, dipol magnet raksasa dengan garis-garis induksi seperti halnya pada dipol magnet biasa. Nah, hal ini dimanfaatkan orang dalam menggunakan kompas ya contohnya. Tujuannya apa? Untuk menentukan arah utara ataupun selatan. Nah, apakah kita tahu asal-usul kemagnetan bumi? Nah, ini masih menjadi suatu hal yang misterius ya. Meskipun sebelumnya dari penelitian paleomagnetism, contohnya orang itu mendapatkan kutub magnet bumi sudah beberapa kali berbalik arah. Dan lebih herannya, bulan tidak mempunyai medan magnet, sedangkan matahari mempunyai medan magnet ya. Dan medan ini tentu memegang peranan penting pada gerak materi dalam matahari. Nah, mungkin ada yang tahu bahwa badai medan magnet dalam matahari ini sering terasa sampai ke bumi. Yang mana badai medan magnet ini bisa
menyebabkan kemacetan dalam komunikasi radio atau mungkin sekarang sinyal ya. Oke, untuk bahasa kemagnetan mungkin kita berkendala apa itu monopol magnet ya. Monopol magnet. Oke, satu sisi lagi yang menarik pada kemagnetan ini adalah bahwa hingga kini orang terdahulu sampai sekarang dalam penelitiannya belum berhasil menemukan muatan magnet. Padahal sebelumnya kita kan sudah membicarakan dipol magnet ya, yang berarti berkutub dua seperti bumi. Nah, seperti telah kita ketahui, dipol magnet yang paling sederhana itu berupa cincin arus yang sudah kita gambarkan sebelumnya. Nah, orang sering melukiskan ini dengan batak magnet ya. Jadi ada yang seperti ini, ada yang batak magnet seperti ini. Oke, ini ada momen magnetiknya. Ini ada utara, ini selatan. Arah momen magnetiknya ke atas ya. Nah, oke, akan tetapi muatan magnet atau monopol magnet ya, ini tuh muatan magnet. Kutub utara atau kutub selatan sendirian ya. Jadi yang namanya mono berarti sendiri, kalau dipol berarti ada utara, ada selatan. Nah, kalau kita gambarkan garis induksi ini tak mungkin berasal dari satu muatan ya. Seperti halnya garis gaya listrik yang berasal dari muatan listrik ya. Nah, ini selanjutnya bila kita ambil jumlah garis induksi magnet total, ini seperti flux ya. Nanti kita tulis C sama dengan integral tertutup B dot DA ya sama dengan 0. Nah, oke. Kalau kita gambarkan ya seperti ini kurang lebih. Ini oke. Ini arah garis-garis induksi magnetnya. Oke, ke arah sini. Ini sebenarnya harusnya titik-titik ya. Oke, lalu ke sini juga ada. Ini arah B-nya. Ya, muter karena berbentuk lingkaran. Ini juga. Oke, ini arah selatan. Oke. Nah, ini pun sama ya. Ini katakanlah utara sama selatan ya. Jadi oke, jadi saling meniadakan, ini arahnya berlawanan. Nah, ingat bahwa dalam integral permukaan ya, integral permukaan ini, ya ini permukaan ya. Satu garis gaya masuk ya, dihitung sebagai negatif dari satu garis gaya keluar. Nah, persamaan ini tak lain adalah hukum Gauss ya, yang pernah kita pelajari. Hukum Gauss untuk medan magnet. Kalau di medan listrik mah ininya diganti E ya. Nah, ini berarti dalam alam tak ada monopol magnet ya. Ini kan satu muatan kan, berarti tidak ada ya, 0. Berarti dalam alam tidak ada monopol magnet. Oke, nah sekarang sebelumnya kita sudah membahas hukum Biot-Savart. Nah, selanjutnya hukum Biot-Savart yang kita dapat menghitung induksi magnet B yang dihasilkan oleh arus listrik. Nah, perhitungan dengan hukum ini seringkali sulit dilakukan dengan menggunakan hukum Biot-Savart tuh ya.
Nah, untuk bentuk-bentuk tertentu, induksi magnet B ini lebih mudah dihitung dengan menggunakan hukum lain, yaitu hukum Ampere. Oke, sekarang kita bahas hukum Ampere ya. Hukum Ampere. Nah, misalkan kita mempunyai suatu lengkungan C, katakanlah ini lengkungan C, yang mengelilingi suatu kawat yang berarus I, arahnya ke atas. Nah, hukum Ampere ini menyatakan bahwa dalam vakum integral garis P dot DI sama dengan DL sama dengan V0 dikalikan dengan arus I-nya ya. Oke, ini arah B-nya berarti. Ini kan punya jari-jari ya karena lingkaran. Oke, arahnya ke sini. Oke. Nah, di sini elemen integral DL ini diambil pada lengkungan tertutup, lengkungan C ya. Nah, hukum Ampere ini mengingatkan kita pada hukum Gauss dalam membahas medan listrik ya. Nah, hukum Ampere mempermudah perhitungan medan B untuk bentuk arus tertentu seperti pada kumparan berbentuk toroida ya, atau kayak bentuk donat kalau kita lihat bentuknya. Nah, mari kita selidiki hasil yang kita peroleh dengan hukum Biot-Savartnya khususnya untuk induksi magnet B yang dihasilkan oleh arus listrik dalam kawat lurus panjang. Nah, telah kita lihat bahwa induksi magnet pada jarak R dari kawat lurus panjang yang dialiri arus I, yaitu B sama dengan μ0 per 2V kalikan dengan I per R ya. Kan ini karena diganti DL-nya di sini R ya. Jaraknya. Nah, arah B ini menyinggung lingkaran dengan jejari R ya yang berpusat pada kawat, kan ini kawatnya di tengah nih. Dan arahnya menurut arah putar skrup ya agar berpindah ke arah arus. Nah, nyata di sini bahwa garis induksi yang dihasilkan ini pasti berbentuk lingkaran ya, kan muter. Sehingga bisa kita tulis B DL-nya panjang lingkaran berarti 2VR sama dengan μ0 I ya. Nah, karena 2VR ini menggunakan panjang keliling lingkaran atau 2VR ini sama dengan integral tertutup lingkaran DL, sehingga B ini bisa ditulis DL sama dengan μ0 I atau integral tertutup B DL sama dengan μ0 I ya. Nah, di sini C ini adalah di sini C ini adalah lengkungan tertutup ya berupa lingkaran dengan jari-jari R, dan B ini menyinggung lingkaran si lengkungan tersebut ya. Nah, hubungan ini ternyata berlaku umum. Jadi tidak peduli bentuk kawat yang dialiri arus ataupun bentuk lingkaran integrasi C-nya. Nah, dalam bentuk umum bisa ditulis integral dB dot DL sama dengan μ0 I ya. Oke, bisa kita tulis seperti ini. Nah, bentuk ini ya tak lain adalah hukum Ampere. Mungkin kita mendapatkan kesan bahwa hukum Ampere ini berasal dari hukum Biot-Savart.
itu tidak benar karena kedua hukum ini diperoleh dari eksperimen tersendiri. Dalam teori listrik magnet yang lebih umum, hukum Ampere ini digunakan sebagai hukum dasar dan bentuknya diubah dalam bentuk diferensial. Sedangkan dalam bentuk ini hukum Ampere bersama persamaan lain membentuk persamaan Maxwell ya, yaitu dari hukum dasar teori elektromagnet. Nah, dari hukum Ampere orang bisa menurunkan hukum Biot-Savart ya. Oke, mungkin untuk lebih memahami hukum Ampere harus mengerjakan ya, mencoba mengerjakan contoh untuk membahas induksi magnet dalam kumparan solenoid dan toroid yang dialiri arus. Nah, itu bisa dipelajari sendiri ya. Contoh-contoh soalnya seperti apa, biar jelas. Oke, selanjutnya ada medan magnet dalam kumparan ya, seperti di solenoida, terus toroida. Nah, itu dipelajari ya, itu hampir konsepnya sama dengan yang barusan ya. Kalau disingkat ya, silakan nanti dipelajari untuk induksi magnet dalam selenoida mempunyai harga B-nya itu sama dengan mu0. Oke, udah terlalu bawah ini. Oke, dihapus ya. Oke, yang di sini aja nih. Oke. Kurang lebih solenoida itu ada kawat nih. Digulung seperti ini. Besar atau harga induksi magnet dari solenoida ya, ini B sama dengan mu0 N I per L. Nah, ini silakan pelajari dari mana bisa dapat hasil akhirnya seperti ini. Nah, lalu untuk toroida ini diperoleh induksi magnet dalam cincin, contohnya B sama dengan mu0 Ni per 2VR. 2VR ini jelas keliling lingkaran karena bentuknya seperti ini ya. Contohnya kawat, nah ini dialirinya seperti ini bentuknya. Oke, ini jumlah lilitannya, ini arus, ini keliling toroidanya. Oke, mungkin cukup sekian untuk medan magnet oleh arus. Kita lanjutkan pada sifat kemagnetan bahan. Oke, baik. Terima kasih.